Salam Bapak Ibu, mari kita menjelaskan tentang kekudusan adalah sebuah benteng kehidupan. Holiness is the stronghold of life. Kekudusan adalah suatu perintah Tuhan kepada kita. Ini bisa kita baca pada Imamat pasal 20 ayat 7 yang mengatakan bahwa maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi sebagaimana kita ketahui pada nats ini bahwa kekudusan itu adalah suatu perintah daripada Tuhan. Karena ini adalah suatu perintah, maka kita pun harus atau wajib mematuhinya atau melakukannya, kekudusan itu. Jadi kekudusan ini atau kudus ini adalah suatu keadaan tanpa dosa atau bisa kita sebut kesucian. Ya, kesucian diri kita, itulah yang dimaksud dengan kekudusan, keadaan tanpa dosa. Kekudusan itu merupakan kekudusan kita dalam pikiran, dalam hati kita dan dalam tingkah laku kita setiap saat. Itulah kekudusan. Bagaimana kekudusan hati kita, pikiran kita, tingkah laku kita setiap saat, itulah yang dimaksud dengan kekudusan di sini. Jika kekudusan ini tidak bisa kita lakukan, maka sudah jelas benteng pertahanan kita bisa jebol. Dan ini kesempatan baik untuk iblis menyerang dan akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Jadi marilah kita menjaga kekudusan ini pada diri kita sehingga iblis itu tidak ada kesempatan untuk menyerang, untuk membujuk kita agar kita jatuh ke alam maut atau jatuh ke dalam dosa. Umat Tuhan harus menjaga kekudusan dalam segala aspek. Jadi all aspects artinya dalam semua aspek, dalam segala tindak tanduk kita harus kudus. Ya, itulah tanggung jawab umat Tuhan untuk menjaga kekudusan diri dalam segala aspek. Paulus juga mengatakan dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2 bahwa orang percaya dituntut tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, sekali lagi Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan di situ bahwa orang percaya dituntut tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya umat Allah itu umat Tuhan itu harus berbeda dengan umat yang bukan Tuhan. Umat yang bukan umat Tuhan. Kita harus berbeda dengan mereka. Apa beda kita? Yaitu beda kita adalah ada kekudusan. Ya, umat Tuhan itu harus kudus, harus menjaga kekudusan dalam segala aspek kehidupan. Jadi yang harus kita lakukan ini sebagai umat Tuhan adalah harus tahu mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Kita harus tahu sebagai umat Tuhan itu berbeda kita dengan umat yang bukan umat Tuhan. Ya, yang bukan umat Tuhan itu adalah mereka tidak tahu
mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi kita sebagai umat Tuhan harus berbeda. Ya. Harus berbeda kita dengan yang bukan umat Tuhan. Kita harus bisa membedakan mana yang merupakan kehendak Tuhan kepada kita dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tentu yang kehendak Tuhan kita lakukan, yang bukan kehendak Tuhan tidak mungkin kita lakukan sebagai umat Tuhan. Mana yang baik kita lakukan, mana yang tidak baik tidak mungkin kita lakukan sebagai umat Tuhan. Jadi yang kita lakukan sebagai umat Tuhan ini ya perintah-perintah Tuhan, kehendak Tuhan, ya apa maunya Tuhan, itulah sesuai dengan yang ada dalam firman Tuhan, itulah kehendak Tuhan. Jadi barangkali hal-hal seperti ini ya kita harus memperhatikan betul-betul mengenai kekudusan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam berbagai aktivitas kita. Setiap saat, marilah tetap kita memperhatikan kekudusan, kesucian atau kekudusan dalam berpikir. Kita itu berpikir ya secara kudus ya dengan mengacu kepada kesucian. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak baik. Ya, ketika kita memikirkan hal-hal yang tidak baik, maka kita tidak ada kekudusan. Kalau kita tidak ada kekudusan, berarti kita bukan umat Tuhan. Walaupun secara KTP kita orang Kristen, tetapi ketika kita tidak ada kekudusan, memikirkan hal-hal yang tidak baik, maka itu adalah bukan kekudusan. Di dalam hati kita, ya, di dalam hati kita, marilah kita tanamkan hal-hal yang baik. Jangan sampai ada di dalam hati kita rasa iri, rasa dengki, rasa sombong, dan lain sebagainya. Kita harus suci dalam hati kita. Ya, suci dalam hati, suci dalam pikiran, suci juga dalam bertingkah laku. Apapun yang kita lakukan setiap saat, kita harus betul-betul kudus. Ya, jangan melakukan, jangan ada tingkah laku kita yang tidak kudus, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Barangkali itulah penjelasan tentang kekudusan itu sebagai benteng kehidupan kita. Jadi pertahanan kita, ketika kita itu tetap menjaga kekudusan diri dalam diri kita, maka hubungan kita dengan Tuhan tetap baik, terjalin dengan baik. Tetapi ketika kita tidak ada kekudusan dalam kehidupan kita, dalam diri kita, maka hubungan kita dengan Tuhan tentu semakin jauh. Ya, di samping itu juga pertahanan kita, ya, pertahanan kita artinya ketika ada hal-hal yang tidak baik, ya, mudah kita tergiur dengan tidak ada kekudusan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Tetapi ketika kita suci atau kudus dalam berpikir, dalam hati, dalam bertingkah laku, maka kita tidak bisa dibujuk oleh hal-hal yang tidak baik, hal-hal duniawi secara cepat. Kita harus banyak berpikir, ya, karena ada benteng kita. Ya, ketika tidak ada benteng tadi, tidak ada kekudusan tadi, maka kita bisa dijebol oleh iblis dan menyerang kita untuk membujuk kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, akhirnya kita oleh iblis, oleh dosa itu membawa kita ke dalam maut. Jadi barangkali itulah kira-kira mengenai penjelasan tentang kekudusan sebagai benteng dalam kehidupan kita. Demikian, terima kasih.